Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 9 Januari. Setelah Taipei mengumumkan peluncuran program MBG atau makan bergizi gratis bagi siswa SD dan SMP mulai September tahun ini, sebanyak total 17 kota dan kabupaten termasuk Taichung, Kaohsiung, dan Keelung juga mengikuti langkah ini. Di antara 6 kota besar hanya New Taipei dan Tainan yang belum berpartisipasi. Anak-anak bergiliran mengambil dan menyantap makanan siang bergizi. Pada 6 Januari, Pemkot Taipei mengumumkan peluncuran program MBG bagi SMP dan SD negeri maupun swasta. Mulai September pada tahun ajaran 2026, Pemkot Keelung juga menyatakan ikut bergabung. 主要是减轻在这个高物价时代，我们家长跟学校、孩童家庭的一个负担，样样都涨啊！两个父母都上班也是赚不够，当然是尽量政府能补贴，能那个是最好。 Taichung dan Kaohsiung juga akan menyusul. Kota Taichung kebijakan ini diperkirakan akan menjangkau sekitar 214.000 siswa, sedangkan di kota Kaohsiung sekitar 180.000. Hingga kini 16 dari 22 kabupaten dan kota di Taiwan mencakup Yilan, Hualien, Changhua, Yinlin, Nantou, Hsinchu, Miaoli, Taitung, Keelung, Taoyuan, Taipei, Taichung, dan Kaohsiung telah mengumumkan dan menerapkan program MBG. Dari 6 kota utama, New Taipei dan Tainan belum memutuskan untuk ikut. 财政收入状况很好的这些县市他们真的是要用这种方式，难道一定要用这种方式来炫富吗？新北市因为在整个6都人均预算最少，我们要照顾我们的孩子人数最多。 Sumber daya setiap kabupaten dan kota berbeda. Pemkot New Taipei mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah berdiskusi guna mencapai keseragaman kebijakan. Program makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP telah memicu tren serupa di 17 kota dan kabupaten di seluruh Taiwan. Namun pakar menilai kebijakan ini tidak ditunjang oleh langkah pendukung, sehingga dicemaskan dapat menjadi ajang persaingan di antara para pemegang kekuasaan menjelang pemilu wali kota dan bupati pada akhir tahun, yang beresiko memengaruhi anggaran pendidikan lainnya. 9 kabupaten dan kota mencakup Taoyuan dan Changhua sudah menyediakan program MBG untuk SMP dan SD. Sementara kota lain hanya keluarga kurang mampu saja yang mendapat subsidi. Siswa lainnya harus membayar. Setelah Wali Kota Jiang Wan-an mengumumkan peluncuran program MBG bagi semua SMP dan SD di Taipei, semakin banyak kabupaten dan kota yang ikut bergabung. 台化法以后，看起来各县市裁员变多了，那于是乎一旦台北市这样做，各县市又跟着仿效。可是我们教育上其实还有很多的问题得要去处理。 Guna mencegah kebijakan ini menjadi alat kampanye pemilu, prioritas harusnya diberikan kepada keluarga rentan, bukan langsung gratis untuk semuanya. NFTU khawatir jika langkah pendukung tidak memadai, kebijakan ini mungkin akan berubah menjadi ajang persaingan insentif antar kepala daerah yang dapat mengurangi anggaran pendidikan lainnya. 教育的一个修缮甚至一些设备的更新等等，这些都很需要用钱。 Terdampak inflasi, Pemda yang mempromosikan program MBG harus mempertimbangkan kondisi keuangan guna memastikan kualitasnya tidak menurun. Walau makanan diberikan secara gratis, maka sistem optimal perlu dirancang dengan menetapkan batas minimum subsidi yang mengacu pada harga rata-rata di pasaran. Dari 17 kabupaten dan kota yang menerapkan kebijakan ini, hanya kota Taipei yang mencakup SMP dan SD swasta. Hal ini memicu perdebatan di kalangan pendidikan. Mensubsidi sekolah swasta bertentangan dengan logika alokasi sumber daya dan menekankan bahwa jika sekolah swasta menerima dana pemerintah, pengelolaannya harus lebih transparan dan memenuhi standar publik. Kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima laporan dari perusahaan Nestle Taiwan mengenai penarikan 2 batch produk susu formula bayi merek Illuma akibat kontaminasi bakteri pada bahan baku produknya. Pihak perusahaan juga telah menyediakan saluran khusus untuk melayani pengembalian produk. Warga yang telah membeli salah satu produk yang disebutkan di atas disarankan segera berhenti mengonsumsi dan mengembalikan produk ke perusahaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA menyatakan bakteri Bacillus cereus tahan panas sehingga tak mudah dimusnahkan dengan cara dimasak. Bila tak sengaja tertelan, gejala seperti mual, muntah, dan kembung akan timbul. Warga diimbau segera berobat.
FDA akan meminta pelaku usaha untuk menarik produk tersebut dari jalur distribusi. Departemen Kesehatan juga diminta untuk melakukan upaya pengawasan lanjut. Gelombang pertama masa udara beku telah tiba. Suhu terendah 5,4 derajat Celcius pada hari Jumat tercatat di Kecamatan Guangxi, Hsinchu. JWA menyatakan hawa dingin akan berangsur melemah. Namun seiring dampak pendinginan radiatif pada Sabtu pagi, suhu di sebagian wilayah tetap berpeluang mencapai kisaran 10 derajat Celcius. Suhu rendah juga menurunkan salju di Gunung Yushan dan Hehuanshan. Suhu minus 6,8 derajat Celcius membuat puncak Gunung Hehuanshan di Nantou tertutup salju putih tanggal 9 pagi. Angin kencang menciptakan pusaran salju yang indah di atas tanah. Bocah yang melihat vista salju ini langsung bermain lempar bola salju dengan gembira. 都没有去过，都没有追过雪，想说带他们来顺便一起追雪。 Salju tidak hanya turun di Gunung Hehuanshan, stasiun pengamat cuaca Yishan juga mencatat salju setebal 1 cm pada tanggal 9 pukul 6 pagi. Sementara itu banyak ranting pohon di Ulin Farm membeku. Laksana es balok menarik perhatian wisatawan untuk berhenti dan mengamatinya. Adapun tempat populer bagi pemburu salju, Taipinsan di Yilan, tidak turun salju. Kabut yang menyelimuti area pegunungan membuat ranting dan cabang pohon tertutup kristal es. Embun beku juga muncul di depan papan dek observasi. Warga diingatkan menjaga kehangatan dan mewaspadai jalan licin. Suhu terendah 5,4 derajat Celcius tanggal 9 tercatat di stasiun pengamat cuaca Guangxi, Hsinchu. Di Siting New Taipei mencapai 5,5 derajat dan Taman Taan juga cuma 6,2 derajat. 今晚到明天清晨，辐射冷却的效应依旧会是非常的明显，所以从温度的低温的分布图上面，我们大概可以看到，北部跟宜兰普遍都会来到蓝色，就是普遍会降到大概10度左右的低温。 Masa udara dingin berikutnya akan tiba Sabtu malam dan berdampak hingga Senin subuh. Intensitas diperkirakan setara dengan masa udara dingin kontinental. Meskipun tidak sedingin gelombang saat ini, perbedaan suhu siang dan malam tetap cukup besar. Festival Lentera Taiwan pada tahun ini akan diadakan di Chiayi. Kementerian Transportasi dan Komunikasi pada hari ini mengumumkan desain lentera utama yang terinspirasi oleh pohon sakral di Alishan. Sementara desain lampion tenteng memadukan zodiak kuda pada tahun ini dan maskot pariwisata Obear. Alas lentera bercorak pohon sakral memantulkan cahaya warna-warni. Desain tahun ini terinspirasi oleh pohon sakral Alishan, membuat pengunjung seolah-olah merasa berada di tengah pohon raksasa. Sementara desain lampion tenteng memadukan zodiak kuda tahun 2026 ini dan duta pariwisata Obear, yang menampilkan desain maskot Obear menunggang kuda kayu. Festival Lentera Taiwan tahun ini akan diresmikan tanggal 3 Maret pukul 7 malam dan berakhir tanggal 15 Maret pukul 10 malam. Walau cuma berlangsung selama 13 hari, acara spektakuler ini diperkirakan akan menarik banyak pengunjung. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.